Kalau begitu, boleh alternatif jalan kedua. Untuk mengatasi penderitaan, ada jalan kedua, yaitu jalan etis, etika. Jalan kedua ini adalah melakukan kebaikan kepada orang lain atas dasar simpatik. Kita kan menderita, orang lain juga menderita. Ada yang bisa membuat kita agak terbebas dari penderitaan apa? Peduli dengan penderitaannya orang lain. Simpati dengan penderitaannya orang lain. Itu membuat kita lebih terbebas. Kita merasa tidak sendirian sumpeknya, yang lain juga sumpek. Membantu orang lain itu kayak membantu diri kita sendiri. Dengan membuat orang lain lega, kita sendiri juga ikut mengalami lega. Itu namanya jalur etis. Berbuat baik kepada orang lain. Dasarnya apa? Kalau katanya Schopenhauer, dasarnya namanya compassion, kasih. Kasih itu satu level lebih tinggi daripada sekedar passion. Apalagi cinta yang hasrat, yang nafsu. Jadi compassion ini, kasih ini levelnya Rahman Rahim, bukan lagi mahabbah atau mawaddah. Jadi compassion, sayang pada orang lain. Atau kalau bahasa Yunaninya agape. Agape itu cinta sesama yang tanpa pamrih. Nah, ini jalur etis. Kita ngambil jalur ini bisa menyenangkan orang lain. Dan akhirnya diri kita sendiri ikut senang, ikut bahagia. Itu juga melegakan. Jadi orang lain lega, kita juga lega. Nah, ini namanya jalur etis. Makanya kita disuruh berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk biar kita sendiri nggak menderita. Ya, yang suka berbuat baik pasti ngalami kebahagiaan melihat orang lain bahagia karena tindakan kita. Jadi ini jalur kedua. Bantulah orang lain, simpatiklah dengan orang lain. Katanya Schopenhauer, compassion is the basis of all morality. Kasih sayang itu dasarnya semua moralitas. Jadi meskipun orangnya agak murung, agak pesimis, agak antisosial, dia masih ceramah bahwa kita harus berbuat baik dengan orang lain. Oh, berarti kan si rodok waras. Meskipun cara mikirnya agak muram, agak suram. Cuma ada cumanya ternyata, compassion ini sebenarnya seni juga begitu, tidak akan bisa menyembuhkan penderitaan kita secara total. Kenapa? Karena masih terikat dengan kehidupan. Selama masih terikat dengan kehidupan, masih ada will tadi. Selama masih terikat oleh will, kita masih menderita. Sekarang saya agak menderita karena haus. Terus minum. Bismillah, minum dulu. Alhamdulillah, minumnya selesai. Kan enggak selesai, masih ada penderitaan baru muncul. Yo, ngajinya masih terus lagi berarti. Masih belum selesai capeknya, masih ada lagi, selalu begitu. Kalian jangan dikira, Pak saya pengen ndang selesai tesisnya, ndang ujian, ndang bebas. Jangan dikira. Begitu tesismu selesai, ada lagi keinginanmu. Waduh, kawinnya kapan Pak? Terus ya kan, kawin nanti. Wah, pengen juga dapat kerjaan ya Pak. Kerjaannya gimana? Jangan dikira, seneng-seneng wisuda paling sehari. Mungkin ya gak sampai sehari, 1 jam 2 jam. Ya kan? Atau ya hanya pas dalam ruangan wisuda itu aja. Seneng, begitu keluar nambah masalah baru. Kenapa masalah baru muncul? Kamu punya keinginan baru.
Karena ada keinginan baru ya penderitaanmu muncul lagi. Coba ndak usah ingin apa-apa. Setelah wisuda ngapain? Ndak tahu Pak, ndak ada target apa-apa. Ndak mikir, saya ndak punya keinginan apa-apa. Lu justru yang bahagia itu.